Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KPM, dari tulisannya Widya Yasmin. Sebuah kisah yang berjudul Gadis Penghuni Kampung Mati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesuai dengan pesan Fahri, mereka semua harus tenang dan jangan banyak protes apalagi kabur. Akhirnya mereka semua bersikap tenang. Fauzan tidak berhenti komat kamit membaca surat-surat pendek yang ia hafal hingga tibalah mereka di sebuah rumah besar yang ditinggali Dara dan neneknya. Mereka semua terpana melihat halaman rumah kini tertata rapi dan bersih. Sangat jauh berbeda dengan kondisi saat pertama kali mereka menginjakan kakinya di sana. "Permisi," sahut Fahri sambil mengetuk pintu rumah itu. Ketegangan menyelimuti tiga teman Fahri. Mereka merasakan jantungnya mereka berdegup lebih kencang dari biasa. Keringat dingin bercucuran di wajah dan tubuh mereka yang terus gemeteran. "Fahri," ucap sesosok gadis berparas cantik dengan senyum mengembang dari bibirnya yang kecil. Fahri terpana dengan sosok gadis yang ada di depannya. Rambutnya yang panjang hitam dan berkilau, sepasang mata yang bulat berwarna coklat, hidung yang mancung dan kulit yang berwarna kuning terlihat eksotik dan cantik alami. "Dara?" ucap Fahri seakan tidak percaya dengan penampilan Dara yang baru. "Iya, aku Dara," jawab gadis itu sambil tersenyum manis. Teman-temannya hanya terpaku melihat mereka berdua, bagaikan para figuran di antara adegan seorang laki-laki tampan yang sedang terpesona dengan kecantikan pemeran utama. "Maksud lo, gadis cantik yang ada di depan lo ini adalah Kunti yang sering menakut-nakuti kami?" tanya Brian. "Udah gue bilang, dia bukan Kunti." "Maafkan saya karena pernah menakut-nakuti kalian," ucap Dara. "Boleh aku lihat kepalamu?" sahut Fauzan dengan tangan yang masih gemeteran. "Gak usah modus deh lo," desis Fahri. "Gue cuma mau mastiin apa di kepalanya ada paku." "Jangan macem-macem lo," bagi Fahri. "Selu dong Ri, gue cuma pengen mastiin kalau dia bukan Kunti yang lu tancepin paku di kepalanya." "Kebanyakan nonton Susana sih lo." Niko dan Brian tertawa terbahak-bahak secara serentak. "Dari awal gue udah bilang kalau Dara itu bukan Kunti," ucap Fahri. "Tapi wanita yang kita temui kan seluruh tubuhnya dipenuhi benjolan berisi nanah." "Ayo, kalian masuk dulu, nanti gue jelasin di dalam." Dara mempersilahkan mereka masuk. Tidak lama kemudian nenek Komala keluar menemui mereka. Kini seluruh tubuhnya sudah kembali mulus. Tidak ada lagi satu benjolan pun yang singgah di kulit yang telah dipenuhi keriput itu. "Makasih Jang Fahri, sudah mengobati kami," sahut nenek Komala. "Jadi benjolan yang berisi nanah di kulit Dara itu hilang berkat Fahri?" tanya Fauzan bingung. "Iya, gue kasih Dara racikan obat herbal." "Lu kan mahasiswa teknik elektronika, apa jangan-jangan lu mau alih profesi jadi tabib?" tanya Brian bingung. "Pak Kiai Hamid yang meracik obat herbal untuk Dara dan nenek Komala. Gue cuma bantu dan memperhatikan cara Pak Kiai Hamid dan istrinya buat ngeracik obat-obatan dari bahan herbal." "Bentar lagi ada mahasiswa teknik elektronika yang merangkap jadi tabib," sahut Fauzan sambil terkekeh. "Ya siapa tahu nanti lu bisulan, kan bisa gua obatin." "Sembarangan lu," ucap Fauzan diiringi suara tawa Dara dan neneknya. "Jujur saja, gue masih bingung dengan semua ini," sahut Brian dan Niko serentak. Fahri pun menceritakan semuanya pada mereka, termasuk alasan mengapa Fahri menyembunyikan semuanya dari semua orang. "Oh jadi gitu Ri, kalau gitu gue minta maaf ya." "Minta maaf juga sama Dara dan neneknya." "Maafin aku ya Dar," ucap Fauzan dan teman-temannya. "Iya, gak apa-apa," jawab Dara sambil tersenyum manis. "Ngomong-ngomong, Dara dan nenek udah berapa lama tinggal di sini?" "Sekitar 3 tahunan." "Terus dari mana kalian dapat makanan? Kan kalian menjaga kontak dengan warga sini?" tanya pria.
Di belakang komplek perumahan ini ada kebun milik orang bule yang sudah dibiarkan terbengkalai. Di sana kami bisa memetik singkong dan pisang yang tumbuh liar, jawab Dara. Waktu malam itu saat kamu nyamperin aku, jangan-jangan karena kamu ingin martabak yang aku beli. Iya, maafkan Dara ya, A, ucap Dara sambil menundukkan wajahnya. Kalau dari awal aku tahu kamu secantik ini, pasti ku kasih martabak itu dengan senang hati, ucap Fauzan. Fahri menepuk pundak Fauzan. Jadi orang harus punya rasa empati. Jangan menilai seseorang hanya dari fisiknya saja. Jangan tersinggung ya, Dar. Tapi waktu itu aku kira kamu Kunti. Gak apa-apa, A. Aku memang sengaja berpura-pura jadi hantu agar kami bisa aman bersembunyi di sini. Bukan dia sampai lari terbirit-birit sambil ngobrol di celana, ucap Niko dan Brian sambil tertawa terbahak-bahak. Fauzan menepuk kepala Brian dan Niko. Jangan bikin gue malu, saut Fauzan. Fauzan berbisik lembut di telinga Fahri. Berarti Lisa buat gue dong. Kan lu udah ketemu bidadari penghuni komplek ini, bisik Fauzan. Suka-suka lu aja. Malam itu terdengar denting suara jam dinding yang sudah kuno di dalam sebuah rumah besar yang ditempati oleh Dara dan neneknya. Tepat di jam 12 malam, jam itu akan menyanyikan sebuah lagu berbahasa asing. Sepertinya jam dinding itu dibawa dari Belanda oleh penghuni rumah yang pertama. Semilir angin berhembus hingga menusuk ke dalam kulit Dara. Ia melirik ke arah neneknya yang sejak tadi sore menggigil kedinginan. Suhu tubuhnya panas. Ia segera pergi ke dapur untuk mengambil air hangat untuk mengompres neneknya. Tiba-tiba bulu kuduknya terasa meremang. Ia melihat sekelebat dua sosok besar melesat masuk ke dalam kamarnya. Ia pun langsung berlari masuk ke dalam kamarnya untuk melihat bayangan apa yang masuk ke dalam kamar tadi. Matanya menerawang ke seluruh isi ruangan kamar itu. Namun ia tidak melihat siapapun selain neneknya yang sedang terbaring tidak berdaya. Ia mengambil sebuah kain kecil dan mencelupkannya ke dalam wadah berisi air hangat. Lalu setelah itu ia menaruh lap basah itu di kening neneknya. Nenek bertahan ya, besok Dara mau minta tolong Fahri buat bawa nenek ke dokter. Neneknya tidak bergeming sedikit pun. Terlihat wajahnya seperti menahan sakit yang teramat dalam. Dara lalu mengusap keringat dingin yang bercucuran dari wajah neneknya. Tiba-tiba rasa kantuk datang menyelimuti Dara hingga ia tertidur di samping neneknya. Pagi pun tiba, Dara tersentak dari tidurnya. Astagfirullah, aku ketiduran, sahut Dara sambil melirik ke arah neneknya yang masih tertidur pulas. Dara memegang kening neneknya untuk mengecek suhu tubuhnya. Kok tubuh nenek dingin sekali? Ia mencoba menggoyang-goyangkan tubuh neneknya seraya memanggilnya dengan lembut. Nek, bangun Nek. Namun neneknya sama sekali tidak bereaksi. Lalu ia segera menelpon Fahri dan memberitahu keadaan neneknya. Beberapa waktu kemudian Fahri bersama teman-temannya datang ke rumah itu untuk melihat kondisi nenek Komala. Fahri mendekati nenek Komala yang telah terbaring dan tidak bereaksi sama sekali. Ia mengecek detak nadi juga napasnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nenek, pekik Dara sambil memeluk tubuh neneknya yang sudah tidak bernyawa lagi. Sabar ya Dar. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, ucap Fahri mencoba menenangkan Dara. Fahri lalu menyuruh teman-temannya pergi ke rumah Kiai Hamid untuk memberitahukan keadaan nenek Komala. Beberapa waktu kemudian teman-temannya telah kembali bersama Pak Kiai Hamid. Saat warga melihat 3 orang teman Fahri mengendarai motor dengan membawa Kiai Hamid dan masuk ke dalam kampung mati, mereka merasa penasaran dan berduyun-duyun masuk ke komplek perumahan angker atau yang disebut oleh warga sebagai kampung mati. Pak Kiai masuk ke rumah itu bersama istrinya. Pak Kiai, nenek Komala sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Pak Kiai dan istrinya. Tiba-tiba rombongan warga masuk ke dalam rumah itu. Mereka tercengang melihat Dara dan neneknya. Jadi selama ini yang sering menakut-nakuti warga itu kalian? Tanya salah seorang warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini suasananya lagi berduka karena Nek Komala baru saja meninggal. Jadi daripada bapak dan ibu menginterogasi Dara, mending kita semua mengurus jenazah nenek Komala sesuai syariat Islam, ucap Pak Kiai. Mereka semua mengangguk. Baik. Kalau begitu bapak-bapak sebagian menggali kuburan, sebagian mencari kain kafan dan lain-lain, sedangkan ibu-ibu mempersiapkan untuk memandikan jenazah, sahut Pak Kiai. Beberapa jam kemudian jenazah nenek Komala telah dikebumikan. Pak Kiai mengucapkan doa untuk mengiringi kepergian nenek Komala dan diikuti oleh para pelayat yang mengaminkan doa Pak Kiai.
Setelah semuanya selesai, Pak Kiai mengajak para warga untuk berkumpul di depan halaman rumah yang ditempati oleh Dara. "Sebenarnya bagaimana ini semua bisa terjadi?" tanya salah seorang warga yang menatap Dara dengan penuh kemarahan karena merasa selama ini telah tertipu oleh sosok Kunti yang sering menakuti warga sekitar. Dara dan neneknya berasal dari desa Jati. Mereka diusir warga karena mengidap penyakit kulit yang tidak kunjung sembuh, dan akhirnya mereka tinggal di kampung mati ini, ucap Pak Kiai mewakili Dara yang masih larut dalam kesedihan atas kepergian neneknya. "Lalu kenapa mereka harus berpura-pura menjadi Kunti dan menakuti warga?" tanya salah seorang warga. "Karena kami takut jika kalian tidak mengizinkan kami tinggal di sini. Kami takut kalian akan mengusir kami karena penyakit kulit yang kami derita," saudara sambil menyeka air mata yang menetes dari pelupuk matanya. "Lalu bagaimana soal kematian yang menimpa suami saya?" tanya seorang wanita berusia 38 tahun. Dara menundukkan kepalanya. Terlihat raut wajahnya menyimpan rasa takut juga penyesalan. "Dara, ceritakan saja semuanya. Bapak janji akan melindungimu," sahut Pak Kiai beserta istrinya. "Waktu itu, satpam itu mencoba melakukan hal biadab pada saya. Saya mencoba melawannya, namun ia malah memukul tengkuk kepala saya. Saat saya sadar, saya melihat ia telah tidak bernyawa. Dan ternyata nenek saya yang memukul kepala dan tengkuknya menggunakan kayu yang keras," ucap Dara sambil berlinang air mata. "Bapak," bagi wanita itu. "Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar tidak menginginkan semua ini terjadi," ucap Dara dengan penuh penyesalan. Ibu itu terdiam dan sedikit merenung. "Saya akan berusaha mengikhlaskan semuanya. Mari kita sama-sama maafkan," ucap wanita itu. "Makasih, Bu," jawab Dara sambil memeluk tubuh wanita itu. Semua orang yang berada di sana merasa terharu dengan apa yang mereka saksikan. "Semuanya telah selesai. Mari kita sama-sama pulang," ucap Pak Kiai. Dan semuanya pun bubar meninggalkan Dara, Fahri dan teman-temannya. "Rik, tugas kita di desa ini telah selesai. Kita harus kembali ke kota," sahut Brian. "Dara, ikut aku ke kota. Kamu tinggal di rumahku ya," sahut Fahri. "Tapi..." Suara Dara terputus. Ada banyak hal yang harus ia pertimbangkan jika ia ikut Fahri. "Aku punya satu adik perempuan. Kamu pasti bisa berteman dengannya. Orangnya baik dan ramah. Kedua orang tuaku pun pasti tidak keberatan jika kamu tinggal di rumahku," Fahri meyakinkan Dara. "Tapi aku gak mau jauh dari nenek. Akan sangat bahaya jika kamu tetap tinggal di sini. Apalagi sekarang semua warga telah mengetahui keberadaanmu." "Baiklah." Brian menatap Fahri dan Dara. Kedekatan mereka membuat hatinya terasa pedih. Semenjak ia melihat perubahan besar yang terjadi pada Dara, ia tidak pernah berhenti untuk memikirkan Dara. Namun ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati Dara. "Gak apa-apa deh, Dara ikut Fahri. Nanti gue cari ide buat deketin Dara," gumam Brian. Esoknya Fahri bersama teman-temannya bersiap untuk kembali ke kota. Dara pun ikut bersama Fahri sesuai ajakan Fahri, karena ia sadar kini tempat tinggalnya sudah tidak aman lagi untuknya. "Jang Fahri, ibu bapak dan Lisa mau ke sana bawa mobil. Jang Fahri bisa memandu kami di depan," ucap Pak Joni ayahnya Lisa. "Maaf Pak, Bu, biar Fauzan atau Brian saja yang menunjukkan jalan. Sekalian nanti mereka cariin kosan untuk Lisa, karena saya mau langsung pulang ke rumah." Tampak kekecewaan di wajah Lisa dan kedua orang tuanya, apalagi saat mereka melihat seorang wanita cantik duduk di jok belakang motor Fahri. "Silakan masuk mobil bapak dan ibunya Lisa. Nanti biar kami yang memandu dari depan. Kalian tinggal mengikuti motor kami saja," ucap Fauzan. "Ngomong-ngomong, itu siapa sih yang dibonceng Fahri?" tanya Lisa sambil memonyongkan bibirnya. "Itu Dara, pacarnya Fahri." Kata-kata Fauzan seakan merobek-robek hati Lisa. "Bagaimana mungkin Fahri tiba-tiba punya pacar?" Lisa terlihat sangat kecewa dengan apa yang didengarnya. "Ayo Neng Lisa, masuk mobil," panggil ayahnya. Lisa pun masuk ke mobilnya dengan wajah yang ditekuk. "Kenapa Neng?" tanya ibunya. Alasan Lisa kuliah di Unpad adalah agar Lisa bisa dekat dengan Fahri, tapi ternyata Fahri sudah punya pacar, ucap Lisa dengan mata yang berkaca-kaca. "Jangan sedih Neng, kan masih banyak laki-laki yang mau sama Neng," ucap ibunya. Lisa pun mengangguk. "Nanti setelah aku masuk kuliah, akan kurebut Fahri dari wanita itu." Mobil mereka pun melaju mengikuti Fauzan, Brian dan Nico yang memandu mereka dengan motornya. Sementara Fahri telah berangkat paling awal dengan membawa Dara.
Saat itu Fahri dan Dara diliputi kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jantung Fahri seakan terus berdebar-debar saat berada di dekat Dara. Begitu pula dengan Dara, ia merasa semuanya telah seperti mimpi. Setelah sekian lama ia mengurung diri di komplek perumahan tidak berpenghuni, akhirnya ia bisa menikmati indahnya dunia luar. Hatinya seakan dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah berwarna-warni. Jantungnya seakan berdegup sangat kencang ketika berada di dekat Fahri. Bibirnya terus menyunggingkan senyum kebahagiaan. Ia merasa seperti sedang bermimpi bisa dibonceng oleh pria sebaik dan setampan Fahri. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka akhirnya tiba di pusat kota Bandung. Dara terpana dengan indahnya kota Bandung. Bisingnya suara kendaraan yang lalu lalang yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, juga pusat pertokoan yang berjajar sepanjang jalan kota Bandung. Ia merasa sangat terpana dengan semua yang dilihatnya. "Dar, kita berhenti dulu di sini," ucap Fahri. "Kita mau kemana?" "Ayo ikut aja," ajak Fahri sambil menggandeng tangan Dara. Fahri mengajak Dara ke sebuah pusat perbelanjaan yang lumayan terkenal di kota Bandung. Di sana ia memilihkan beberapa pakaian untuk Dara. "Yang ini suka nggak, Dar?" "Suka, A," jawab Dara sambil tersipu malu. "Pakai salah satu pakaian ini ya." "Baik, A," ucap Dara lalu masuk ke ruang ganti. Beberapa menit kemudian Dara keluar dari ruang ganti. Ia tampak lebih cantik dengan pakaian yang ia pakai. "Gimana, A?" "Bagus." Setelah membeli beberapa pakaian untuk Dara, Fahri lalu membawa Dara ke sebuah salon kecantikan. "Tolong potong rambut teman saya ya. Oh ya, dandani ya juga ya," ucap Fahri pada salah satu karyawan di salon itu. "Kamu ini cantik, kulit kamu juga eksotik, tapi kamu sepertinya nggak pernah dandan. Akan kusulap kamu jadi super cantik dan kekinian," ucap karyawan salon itu. Ia pun segera mengambil gunting dan memotong rambut Dara yang sangat panjang itu. Seolah memotong rambut Dara dengan style gadis kekinian, si mbak salon itu mendandani Dara secantik mungkin. Beberapa waktu kemudian, "Tara," ucap si mbak sambil membalikkan badan Dara ke cermin. Dara terpesona melihat dirinya di cermin. Ia tampak sangat cantik dengan gaya rambut barunya, juga polesan make up di wajahnya. "Ini beneran aku," ucap Dara sambil terus memandangi. "Udah belum, Mbak?" tanya Fahri pada si mbak salon. Matanya melotot dan mulutnya ternganga melihat penampilan Dara. "Awas tuh, lalat masuk ke mulut," sahut si mbak sambil cekikikan. "Kamu cantik banget, Dar," ucap Fahri hingga membuat pipi Dara merah merona. "Siapa dulu dong yang dandanin?" ucap si mbak salon. Setelah membayar, Fahri pun pamit sambil menggandeng tangan Dara. "Ayo Dar, kita harus segera pulang." Dara pun menganggukkan kepalanya. Bibir Fahri tidak berhenti tersenyum-senyum sendiri. Ia benar-benar tidak menyangka Dara bisa berubah menjadi secantik itu. Akhirnya setelah beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di sebuah komplek perumahan elit di kota Bandung. Fahri menghentikan motornya di depan sebuah pagar yang menjulang tinggi. Tiba-tiba seorang satpam membukakan pintu pagar untuk Fahri. "Silahkan masuk, Den Fahri," ucap Mang Ujang, sopir ayahnya Fahri. "Makasih Mang Ujang," ucap Fahri lalu masuk. "Aden Fahri bawa siapa ya? Cantik banget," gumam Mang Ujang terpana melihat kecantikan Dara. "Assalamualaikum," ucap Fahri sambil membuka pintu. "Kesayangan mama udah pulang," ucap seorang wanita cantik sambil memeluk Fahri dengan erat. "Mah, kenalin, ini Dara." "Oh ya, kenalin, saya mamanya Fahri," ucap mamanya sambil tersenyum ramah. Dara pun mencium tangan mamanya Fahri. "Saya Dara, Bu," ucap Dara. Dara ini gadis batang kara. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Neneknya juga baru meninggal. Kini ia tidak memiliki siapa-siapa. "Kasihan sekali kamu, Nak." "Boleh ya, Dara tinggal di sini. Soalnya selama ini ia tinggal di kampung mati, tidak berpenghuni." "Iya, boleh," jawab mamanya Fahri sambil tersenyum ramah. "Zara," panggil Fahri pada adik bungsunya. Seorang gadis cantik berusia 16 tahun keluar dari kamarnya. "Zara, kenalin ini Dara, temen AA." "Wah, akhirnya AA bawa temen cewek juga. Ternyata Fahri normal. Karena aku kira Fahri itu," ucap gadis itu sambil terkekeh. "Udah, gak usah banyak ngomong. Ajak Dara ke kamar tamu sana," ucap mamanya. "Teteh, kenalin aku Zara." "Iya, aku Dara," ucap Dara sambil tersenyum ramah. "Tahu nggak nama panjang aku siapa?" "Apa?" tanya Dara penasaran. "Zara," ucapnya memekik. Dara tertawa kecil melihat kelakar adik Fahri.
Ayo aku antar ke kamar Teteh, nanti kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya, ajak Sarah. Dara pun menganggukkan kepalanya lalu berjalan mengikuti Sarah. Wah, wangi apa nih? Kok bikin perutku keroncongan? Sahut Sarah pagi itu saat keluar dari kamarnya. Fahri yang telah bersiap untuk berangkat ke kampus pun mencium aroma yang sangat enak dari dapur. Loh, siapa yang masak di dapur? Bukankah Bi Surti sedang pulang kampung? Ucap ayahnya Fahri kebingungan. Oh iya, Papa belum kenalan sama Dara ya? Tanya istrinya. Dara siapa? Itu loh, calon mantu kita. Ucap istrinya sambil tertawa menggoda Fahri. Enggak apa? Apaan sih Mama? Itu Dara, temanku dari desa Saguling. Dara yang sejak tadi mendengar percakapan mereka segera keluar dari dapur sambil membawa sebuah wadah berisi nasi goreng. Ia lalu meletakkannya di meja makan. Perkenalkan, saya papanya Fahri. Dara langsung mencium tangannya. Saya Dara, Pak. Dara ini udah gak punya siapa-siapa, makanya aku ajak ke sini, ucap Fahri. Loh, kedua orang tuanya kemana? Kedua orang tua Dara telah meninggal sejak kecil. Dara tinggal bersama neneknya. Beberapa hari yang lalu, neneknya pun meninggal. Kasihan kamu Dara. Jadi boleh kan Dara tinggal di sini? Iya, boleh. Dara sangat senang karena mereka mengizinkannya tinggal di sana. Tidak heran jika Fahri tumbuh menjadi pemuda yang baik dan berjiwa sosial tinggi, sebab semua keluarganya pun baik-baik. Ngomong-ngomong, ini nasi gorengnya boleh dimakan kan? Soalnya perut Papa keroncongan mencium aroma nasi goreng ini. Iya, silakan Pak. Mereka semua pun duduk di kursi masing-masing. Ayo Dara, kita makan bareng. Duduklah di kursi kosong di samping Fahri, ucap ibunya. Dara pun menganggukkan kepalanya lalu duduk di samping Fahri. Nasi goreng buatan Teteh enak, sahut Sarah. Makasih, ucap Dara dengan wajah yang tersipu malu. Mereka pun makan dengan lahapnya. Setelah selesai makan, Dar, aku berangkat dulu ke kampus ya. Iya, aku nebeng ya, sahut Sarah yang telah memakai seragam SMA. Loh, motor kamu kemana? Motorku mogok, Ya udah deh, ayo. Setelah mencium tangan kedua orang tuanya, mereka pun pamit. Papa juga mau berangkat ke kantor ya, Mah, ucap suaminya. Iya, Pak. Ibunya Fahri menatap seluruh ruangan yang telah bersih dan rapi. Dar, kamu yang sudah membereskan semua ruangan di rumah ini? Tanya ibunya Fahri terheran-heran. Iya, Bu, kenapa? Kamu bangun jam berapa? Kok jam segini semuanya udah beres? Kamu hebat, Dar. Dara hanya tersenyum sambil menundukkan kepalanya. Kalau semuanya sudah beres, ayo kita ngobrol-ngobrol di sana, ucap ibunya Fahri. Iya, Bu. Dar, kamu lulusan apa? Tanya Bu Adinda. Saya cuma sekolah sampai SD. Dara pun menceritakan semuanya, termasuk penyakit kulit yang menimpa neneknya, hingga mereka diusir dari kampung halamannya dan tinggal di kampung mati selama bertahun-tahun. Kasihan kamu Dar, yang tabah ya. Makasih Bu. Dulu saya bercita-cita ingin menjadi guru, padahal saya sarjana pendidikan, tapi saya keburu menikah dan akhirnya menjadi ibu rumah tangga, ucap Bu Adinda. Gimana kalau ibu jadi guru saya aja Bu, tapi gratis ya, ucap Dara sambil tertawa malu-malu. Ternyata kamu lucu juga, ayo kita beli buku pelajaran, mulai hari ini kamu jadi murid saya, ucap Bu Adinda bersemangat. Ibu serius? Serius lah, untuk bayarannya kamu bisa memasakkan nasi goreng buat kami setiap pagi. Soalnya saya ketagihan nasi goreng buatan kamu. Jangankan masakin nasi goreng, masak apapun akan saya lakukan untuk ibu. Memangnya kamu bisa masak apa lagi? Dulu sejak kecil saya sangat suka membantu ibu memasak. Tapi karena keluarga kami serba kekurangan, ditambah lagi kami harus hidup bersembunyi di kampung mati. Jadi saya nggak banyak tahu masakan enak. Karena setiap hari kami hanya makan pisang dan singkong bakar. Tiba-tiba butiran bening meleleh dari sudut netra Bu Adinda. Jangan sedih Dar, mulai hari ini saya akan mengajari apapun yang kamu sukai. Terima kasih Bu. Kalau begitu, mari kita ke pasar untuk belanja bahan makanan. Setelah itu kita ke toko buku. Dara hanya menganggukkan kepalanya dengan senyuman penuh haru di bibirnya. Ia sangat terharu dengan kebaikan Bu Adinda. Hatinya terasa hangat saat berada di dekat Bu Adinda. Sudah lama aku tidak merasakan perasaan seperti ini. Perasaan anak pada ibunya.
Begitu hangat dan menenangkan. Gumam Dara. Ayo kita pergi. Iya, saudara dengan bibir yang terus mengembang. Mereka memasuki sebuah taksi dan taksi itu pun melaju ke sebuah supermarket. Beberapa waktu kemudian mereka telah tiba di sebuah supermarket yang lumayan besar di kota Bandung. Dara menatap ke sekelilingnya. Ia baru pertama kali melihat supermarket yang sebesar itu. Dan ini adalah yang pertama kalinya ia belanja di supermarket. Ayo masuk sayang, ucap Bu Adinda lembut. Setelah membeli berbagai bahan makanan, mereka pun pergi ke toko buku. Bu Adinda memilih beberapa buku pelajaran untuk kelas 1 SMP, lengkap dengan soal latihan. Dara melihat-lihat barisan buku yang tertata rapi di rak. Matanya tertuju pada sebuah novel misteri. Kalau kamu suka, ambil saja, sahut Bu Adinda tiba-tiba mengejutkannya. Tapi Dara merasa tidak enak hati. Gak apa-apa, ambil saja. Kamu suka baca novel misteri? Ucap Bu Adinda. Iya Bu. Hobi kamu sama dengan Fahri. Ia suka menulis novel misteri, padahal ia mahasiswa teknik elektronika. Seketika pipi Dara merah merona ketika Bu Adinda bilang kalau Fahri memiliki hobi yang sama dengan dia. Pipi kamu merah merona? Apa kamu suka Fahri? Tanya Bu Adinda yang membuat Dara semakin tersipu malu. Saya nggak pantas buat Fahri. Kenapa? Kamu cantik kok, baik dan jago masak. Kamu cocok jadi menantu saya, ucap Bu Adinda yang membuat hati Dara seakan berbunga-bunga. Saya nggak jago masak, saya cuma bisa bikin nasi goreng. Nanti saya ajarin kamu masak apa aja yang enak-enak. Dara hanya tersenyum melihat keramahan Bu Adinda. Ia berpikir andai ia bisa jadi menantunya, kelak ia pasti akan sangat bahagia. Di sebuah universitas ternama di kota Bandung. Fahri, panggil seorang wanita cantik yang memakai rok pendek motif bunga dan atasan berwarna hijau. Paduan warna pakaiannya yang cerah nampak cantik berpadu dengan kulitnya yang putih mulus. Lisa? Fahri bisa nemenin aku ke... Belum selesai Lisa berbicara, tiba-tiba Fahri memotong kata-katanya. Gue sibuk, ucapnya lalu pergi meninggalkan Lisa. Kenapa sih dia sombong banget? Gumamnya sambil memonyongkan mulutnya yang imut. Halo cantik, kenalan dong, sahut 3 orang mahasiswa yang baru saja tiba di kampus itu. Apaan sih? Ucapnya lalu membalikan badan dan pergi meninggalkan mereka. Buk! Tiba-tiba Lisa bertabrakan dengan seseorang. Lisa? Brian? Lu kenapa sih? Jalan kok gak pakai mata? Itu aku ngejar Fahri. Fahri udah punya cewek, ngapain dikejar terus? Siapa sih cewek yang dibonceng Fahri waktu itu? Tanya Lisa penasaran. Cewek itu penghuni kampung mati yang kita kira Kunti. Masa? Ucap Lisa seolah tidak percaya. Ternyata dia bukan hantu. Awalnya dia mengidap penyakit kulit, tapi akhirnya kulitnya bisa kembali mulus. Gimana ceritanya? Brian pun menceritakan semuanya pada Lisa secara detail. Lisa merasa kesal apalagi saat Brian terus memuji kecantikan Dara yang natural. Cantikan mana aku sama dia? Sebenarnya lu juga cantik, tapi kecantikan Dara itu lain dari yang lain, ucap Brian sambil membayangkan wajah Dara. Brian suka sama dia? Iya, tapi gua gak ada kesempatan buat deketin dia. Gimana kalau kita kerjasama buat pisahin Fahri sama Dara? Boleh juga. Gimana kalau kita pergi ke rumah Fahri sekarang? Ngapain? Fahri masih ada urusan sama dosen. Kebetulan banget, jadi kita bisa ajak Dara pergi. Kemana? Di rumah AA ada orang gak? Kedua orang tua gue lagi ada di luar negeri. Cuma ada Biasi, asisten rumah tangga gue. Kebetulan banget, aku ada ide, ucap Lisa sambil membisikkan sesuatu ke telinga Brian. Gila lu, gue tuh sayang sama Dara. Gue gak mau nyakitin dia. Cuma dengan cara itu dia akan jadi milik kamu seutuhnya, ucap Lisa. Tapi gue masih kuliah, gimana kalau nanti dia minta dinikahin? Kalau cuma sekali, dia gak akan langsung hamil. Jangan lupa pakai pengaman. Setelah itu dia akan terus lengket sama kamu. Lagian dia kan yatim piatu, jadi gak akan ada orang yang nuntut kamu buat tanggung jawab. Terus gue harus paksa dia gitu? Nanti kita beli sesuatu yang bisa membuat tubuh kalian panas dan hilang kesadaran, ucap Lisa dengan senyum jahat. Brian pun setuju dengan rencana Lisa. Mereka lalu pergi menuju rumah Fahri.
Beberapa waktu kemudian Brian dan Lisa telah tiba di rumah Fahri. "Nak Brian, Fahrinya belum pulang tuh," ucap Bu Adinda. "Justru Fahri menyuruh kami untuk menjemput Dara, Bu." "Oh iya tante, kenalin ini Lisa. Dia ini dari desa yang sama dengan Dara," ucap Brian. "Halo tante," ucap Lisa sambil mencium tangan Bu Adinda. "Berarti kamu dan Dara saling mengenal?" "Sebenarnya kami baru pertama kali bertemu, soalnya selama ini dia berpura-pura jadi hantu." "Dara memiliki banyak alasan untuk melakukan itu, jadi tolong jangan diungkit lagi ya," ucap Bu Adinda. "Iya tante," ucap Lisa dengan raut wajah kecewa saat mendengar Bu Adinda terus membela Dara. "Jadi gimana tante, boleh kan kami membawa Dara?" "Gimana Dar?" tanya Bu Adinda. "Boleh aja kalau Afari yang nyuruh." Mereka pun pergi ke rumah Brian. Beberapa waktu kemudian mereka telah tiba di sebuah rumah yang sangat megah. Rumah 2 lantai yang lebih cocok disebut istana. Rumah itu lebih besar dari rumah Fahri. Sesampainya di sana, "Ini rumah siapa?" "Ini rumah gua. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sini sama Fahri, Fauzan dan Niko." "Duduk dulu Dar, sebentar lagi Fahri datang," ucap Lisa sambil pergi ke dapur. Dara pun duduk di kursi bersama Brian. Brian terus menatap wajah Dara yang terlihat cantik alami, apalagi sekarang penampilannya telah banyak berubah. Dengan style rambut kekinian ditambah balutan pakaian yang dipakainya menambah cantik penampilannya. "Kenapa Brian terus memandangiku?" "Gak apa-apa, aku cuma kagum sama kecantikanmu." Dara mulai tidak nyaman dengan tatapan Brian. "Jangan takut, gua gak akan macam-macam kok." Beberapa menit kemudian Lisa membawa 3 gelas berisi minuman yang telah ia masukkan sesuatu ke dalamnya. "Ini silakan diminum," ucap Lisa sambil meletakkan minuman di depan Dara dan Brian. Ia juga meletakkan sebuah gelas berisi minuman untuk dirinya. "Itu Afari datang," sahut Dara mengejutkan Lisa dan Brian. "Mana?" tanya Brian dan Lisa. Ketika keduanya sedang menoleh ke arah pintu, Dara langsung memindahkan posisi minumannya dengan Lisa. "Bohong kamu," ucap Lisa pada Dara. "Bercanda." "Ayo diminum," ucap Lisa. "Kamu juga dong." Lisa langsung meneguk minumannya sampai habis diikuti oleh Brian. Beberapa menit kemudian mereka berdua tampak kehilangan kesadaran. Keduanya berada dalam pengaruh obat yang dimasukkan ke minuman itu. Brian menatap Lisa dengan tatapan yang sangat tajam. Ia melihat Lisa seolah-olah dia adalah Dara. Begitu pula dengan Lisa saat ia memandang ke arah Brian, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sosok Fahri. Ketika melihat Lisa dan Brian yang sedang kehilangan kesadaran, Dara segera berlari keluar dari rumah itu. Ia segera naik taksi dan meluncur pulang. Untungnya tadi siang Bu Adinda telah memberitahu alamat rumahnya kepada Dara untuk jaga-jaga. Siapa tahu Dara tersesat dan tidak tahu arah jalan pulang. "Kemana Mbak?" tanya sopir taksi itu. "Perumahan Sukamulya Regensi nomor 148 ya." "Baik Mbak." Mobil itu pun melaju ke alamat yang dituju. Beberapa waktu kemudian akhirnya Dara sampai di rumah Fahri. Saat melihat kedatangan Dara, Fahri langsung berlari menghampirinya. "Kamu gak apa-apa? Tadi Mama udah cerita kalau Brian dan Lisa membawa kamu pergi." Dara masih shock dengan apa yang menimpanya barusan. Ia meminta izin untuk mengambil segelas air putih untuk ia minum agar ia bisa sedikit tenang. "Minum ini Dar," ucap Bu Adinda sambil memberikan segelas air putih. Dara langsung mengambil segelas air itu lalu meminumnya sampai habis. "Tadi mereka membawamu kemana?" tanya Fahri dan Bu Adinda. "Mereka membawaku ke rumah Brian. Mereka bilang nanti di sana kita mau ngobrol-ngobrol sama Afari, Fauzan dan Niko." "Kenapa Brian pakai bohong segala?" Fahri terlihat kecewa dengan apa yang dilakukan Brian. "Lalu apa yang terjadi?" tanya Bu Adinda penasaran. "Tiba-tiba Lisa memberikan kami minuman. Karena perasaanku tidak enak, aku menukar minumanku dengan Lisa. Lalu setelah mereka meminum minuman itu, tingkah mereka jadi aneh. Saat itu aku kabur dari rumah itu." Fahri mengepalkan kedua tangannya. Ia nampak geram dengan apa yang dilakukan Brian. "Sudah yang penting aku bisa pulang dengan selamat." "Saya salut sama kamu Dara. Kamu cerdas dan bisa jaga diri," ucap Bu Adinda sambil memeluk tubuh Dara. "Mulai sekarang jangan pernah pergi dengan siapapun kecuali aku atau Mama," ucap Fahri. "Iya maafkan Dara." "Kalau gitu sekarang kamu masuk kamar dan istirahatlah. Kamu pasti masih shock dengan apa yang hampir menimpamu." Dara pun menganggukkan kepalanya lalu masuk ke kamarnya.
Sementara itu Brian dan Lisa sedang berada dalam pengaruh obat yang mereka beli dari seseorang. Tanpa sadar mereka berdua masuk ke kamar dan melakukan hal yang dilarang oleh agama. Keduanya terlena oleh pengaruh obat di dalam minuman itu, hingga mereka tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan. "Afari," ucap Lisa sambil menatap wajah Brian dengan penuh cinta. "Kamu cantik banget, Dar," sahut Brian sambil menatap kedua bola mata Lisa, dan mereka pun terjebak dalam rencana yang mereka buat sendiri. Pagi pun tiba. Lisa merasa kepalanya sangat pusing. Ia mencoba membuka kedua matanya yang terasa sangat berat. Saat ia melihat kondisi tubuhnya yang tanpa busana, ia langsung memekik sekeras-kerasnya. Brian yang berada di samping Lisa merasa terkejut dengan suara jeritan Lisa. Ia pun berusaha membuka matanya yang terasa sangat berat. Saat ia melihat kondisi tubuhnya dan Lisa yang berada dalam satu selimut dengan tanpa berpakaian, ia pun langsung menjerit sekencang-kencangnya. "Kenapa jadi lo yang ada di sini?" tanya Brian. Lisa sangat shock dengan apa yang telah terjadi. Ia lalu menangis sekencang-kencangnya. "Udah, gak usah nangis. Gua gak nyangka ternyata lo cewek idiot. Kenapa lo malah minum minuman yang udah lo masukin obat?" "Sepertinya Dara yang menukar minumannya dengan minumanku," ucap Lisa sambil menyesali apa yang telah terjadi. "Bodoh. Kamu juga kenapa ngelakuin itu sama aku?" ucap Lisa sambil berteriak histeris. "Udah, gak usah nangis. Kita berdua sama-sama tidak sadarkan diri." "Enteng banget kamu ngomong begitu setelah kamu menghancurkan masa depanku," ucap Lisa sambil menangis meraung-raung. Brian pun menyesali perbuatannya, namun ia juga bingung harus bagaimana. "Ya udah, kalau gitu gue minta maaf." "Kamu pikir dengan minta maaf semuanya akan selesai? Mending sekarang lo pakai pakaian lo, terus gue antar lo pulang. Nanti kita pikirin gimana ke depannya." Lisa pun mengangguk. Ia benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang telah menimpanya. Esoknya Fahri mendatangi Brian. Ia langsung memberi perhitungan padanya. "Dara udah ceritain semuanya sama gua. Kenapa lu ngelakuin semua ini?" ucap Fahri sambil melayangkan bau mentah pada Brian. "Gua nyesel, Ri. Gua minta maaf. Gua ngaku salah. Awas sekali lagi lu coba-coba deketin Dara. Gua gak akan tinggal diam," ucap Fahri lalu meninggalkan Brian. Sebulan kemudian Lisa merasa tubuhnya terasa aneh. Ia sering merasa pusing dan mual-mual. Hari itu di kampus, Lisa tiba-tiba merasa kepalanya sangat sakit dan perutnya terasa mual-mual. "Lebih baik kamu pulang saja, Lisa. Sepertinya kamu masuk angin," ucap dosen. Lisa pun menganggukkan kepalanya dan langsung pulang ke kosan. Di perjalanan pulang, ia melihat pedagang rujak yang sedang mendorong gerobak dagangannya. Air liurnya seakan ingin menetes saat melihat beberapa mangga muda yang tertata rapi di dalam gerobak itu. Lisa pun memesan beberapa porsi rujak dan juga mangga muda. Setelah membayar, dia langsung pulang ke kosannya. Sesampainya di kosan, ia melap 2 porsi rujak itu dengan lahapnya. Tiba-tiba, ibu pemilik kosan mengetuk pintu kosan Lisa. Karena Lisa sangat fokus dengan rujaknya, ia sampai tidak mendengar suara orang yang mengetuk pintu. Tiba-tiba seseorang membuka pintu kosannya yang kebetulan tidak dikunci. "Neng, kok ibu ketuk-ketuk pintu gak dibuka sih?" tanya pemilik kosan. Iya bu, maaf. Soalnya saya lagi fokus makan rujak. Enak banget soalnya." Pemilik kosan itu melihat 2 porsi rujak yang telah habis dimakan Lisa dan juga sekantung kresek berisi mangga muda. "Neng Lisa makan rujak sebanyak itu dan juga beli mangga muda. Kayak lagi ngidam aja," celetuk pemilik kosan. "Ibu ada-ada saja. Ngomong-ngomong, ada apa ibu kesini?" "Ibu mau nagih uang kosan." "Besok ya bu, soalnya orang tua saya belum ngirim." "Ya udah deh," ucap ibu itu lalu membalikkan badannya dan pergi meninggalkan Lisa. Lisa merenung memikirkan kata-kata yang diucapkan ibu pemilik kosan. Apa yang ia rasakan beberapa hari ini memang seperti orang yang sedang hamil muda. "Sejak pagi aku terus mual dan ingin makan yang asam-asam. Oh ya, bulan ini aku juga belum menstruasi. Padahal udah telat 5 hari dari tanggal biasanya." Ia lalu teringat kejadian waktu itu bersama Brian. Tiba-tiba ia memekik saat mengingat kejadian itu. Gak mungkin," pekik Lisa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lisa pun pergi ke apotek untuk membeli test pack. Esoknya ia lalu memastikan apakah dia benar-benar hamil atau tidak. Namun betapa kagetnya ia saat melihat 2 buah garis berwarna merah tiba-tiba muncul di test pack. Lisa memekik dengan keras. Ia langsung membereskan pakaiannya dan segera pulang ke rumah orang tuanya. Di perjalanan pulang ia meratapi nasibnya. Mengapa semuanya harus terjadi padanya? Seharusnya
Dara yang mengalami semua ini. Kenapa harus aku yang merasakannya? Gumam Lisa dengan wajah merah padam. Beberapa waktu kemudian Lisa pun tiba di rumahnya. Lah kok gak bilang-bilang mau pulang? Ucap ibunya sambil memeluk Lisa dengan erat. Kenapa tiba-tiba kamu bawa semua barangmu? Ibu, Bapak. Lisa menangis sejadi-jadinya. Lisa hamil, ucap Lisa sambil berderai air mata. Siapa yang sudah melakukan semua ini, Neng? Brian, Pak. Kurang ajar. Kita harus meminta dia bertanggung jawab. Sabar dulu, Pak. Biar Lisa istirahat dulu. Besok kita pergi ke kota. Pak Joni pun mengangguk. Ia lalu menyuruh Lisa untuk istirahat. Lalu ia merenungi nasib anak perempuan semata wayangnya. Ia sangat menyesal karena membiarkan anak gadisnya pergi ke kota. Andai saja waktu itu Bapak tidak mengizinkan Lisa pergi, pasti semua ini tidak akan terjadi. Ucap Pak Joni sambil memukul kepalanya sendiri. Istrinya lalu memeluknya. Istighfar, Pak. Jangan menyiksa diri seperti itu. Ini semua mungkin sudah kodratullah. Ucap istrinya dengan berderai air mata. Esoknya mereka semua pergi ke kota dan langsung mendatangi rumah Brian. Mereka tiba di sebuah rumah yang sangat besar dengan dikelilingi pagar besi yang menjulang tinggi. Saat satpam melihat Lisa, ia langsung mengenali bahwa dia teman Brian. Satpam itu pun membukakan pintu untuk mereka. Kebetulan kedua orang tua Brian sedang berada di rumah. Tuan, Nyonya, di depan ada teman dan Brian bersama kedua orang tuanya. Ucap satpam itu. Ada apa mereka tiba-tiba ke sini? Suruh masuk saja. Lisa dan kedua orang tuanya pun masuk ke rumah itu. Ada apa ya? Tanya ayahnya Brian tanpa menyuruh mereka untuk duduk. Anak kalian telah menghamili anak saya. Ucap Pak Joni lantang. Kedua orang tua Brian menatap penampilan mereka yang terlihat seperti orang kampung. Mereka menatap penampilan mereka dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kalian jangan coba-coba memfitnah anak saya. Brian sudah menghamili anak saya. Dia harus tanggung jawab. Ayah Brian langsung mengambil sebuah cek dan menulis nominal yang lumayan besar. Ini buat kalian. Sekarang juga kalian pergi dari sini. Ucap ayah Brian sangat arogan. Kami tidak butuh kertas ini. Ucap Pak Joni lalu merobek cek itu dan melemparkannya pada ayah Brian. Bawa mereka pergi. Perintah ayah Brian pada satpam. Lisa dan kedua orang tuanya pun pulang dengan perasaan yang hancur. Kenapa semua ini bisa terjadi kepada anak kita? Ucap ibunya sambil berderai air mata. Pak Joni pun tidak kuasa menahan amarahnya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun pulang ke kampung dengan perasaan yang telah hancur berkeping-keping. Beberapa bulan kemudian kehamilan Lisa mulai terlihat. Perutnya yang semakin hari semakin besar membuat para warga curiga. Anak kalian hamil di luar nikah, kenapa dibiarkan begitu saja? Ucap salah seorang warga. Lisa dihamili oleh anak dari kota itu, tapi dia tidak mau tanggung jawab. Ucap Pak Joni dengan raut wajah yang menyimpan kepedihan. Kalian harus membawa Lisa pergi dari sini, karena kehamilan Lisa yang tanpa bapak merupakan aib bagi kampung ini. Hardik salah satu warga. Tapi kami harus bawa Lisa kemana? Lisa yang mendengar keributan di depan rumahnya berteriak histeris di kamar. Cibiran dari para tetangga membuat ia memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Lisa berlari keluar dari rumahnya dan masuk ke kebun kelapa. Ia terus berlari hingga melewati pematang sawah dan tiba di kampung mati lalu menghilang. Kedua orang tuanya mencari-carinya kemana-mana namun tidak menemukannya, hingga semua warga menyatakan dia telah hilang. Setiap hari Bu Adinda mengajari Dara pelajaran SMP. Dengan cepat ia menangkap pelajaran yang diberikan. Ia juga sangat semangat untuk belajar dan selalu membaca buku-buku pelajaran yang diberikan Bu Adinda untuknya di waktu senggang. Dar, kita jalan-jalan yuk, ajak Fahri siang itu. Tapi aku sedang fokus baca buku ini, ucap Dara sambil menunjukkan beberapa buku yang sedang dibacanya. Buku sains dan buku sejarah untuk kelas 1 SMP. Fahri mengernyitkan dahinya saat melihat kedua buku yang ditunjukkan Dara. Apaan sih, Dar? Kukira sejak tadi kamu lagi asik baca novel. Malah baca buku yang ngebosenin gitu. Mungkin ngebosenin buat kalian yang pernah sekolah, tapi ini menarik buat aku yang cuma sekolah sampai SD. Ucap Dara dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan sedih dong, Dar. Sini, aku temenin kamu belajar. Fahri, jangan ganggu Dara yang lagi semangat belajar. Karena memang perempuan itu harus pintar, walaupun nanti dia hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Karena setidaknya nanti dia bisa menjadi guru untuk anak-anaknya, ucap Bu Adinda.
Fahri hanya senyum-senyum sendiri mendengarkan ucapan ibunya itu. Ia lalu membayangkan bagaimana kehidupannya nanti bersama Dara kalau sudah menikah dan punya anak. "Kamu kenapa senyum-senyum gitu?" tanya ibunya hingga membuyarkan lamunannya. "Enggak kok bu," ucap Fahri sambil tersipu malu. Bu Adinda hanya tersenyum melihat tingkah lucu anak bujangnya itu. Ia lalu pergi meninggalkan mereka berdua. "Ingat, Daranya jangan diganggu ya," ucap Bu Adinda sambil melenggang pergi. "Iya." "Fahri." Iya kenapa sayang?" Tiba-tiba pipi Dara merah merona saat mendengar Fahri yang keceplosan memanggilnya dengan kata sayang. "Sayang?" tanya Dara sambil tersipu malu. Enggak, maksud aku Dara," ucap Fahri sambil salah tingkah. "Kok Fahri diam aja sambil senyum-senyum sendiri?" "Nanti sore kalau kamu udah selesai belajar, kita jalan-jalan ya." "Tapi nanti sore aku mau belajar masak sama mamanya Fahri." "Kalau malam?" "Aku mau nonton drakor sama Zahra." "Nanti sore saya mau pergi. Kamu kalau mau pergi sama Fahri pergi saja." Bu Adinda yang kebetulan lewat tiba-tiba menyaut. Fahri bersorak gembira sambil mengangkat tangannya. Dara cuma senyum-senyum sendiri melihat tingkah Fahri. Sore pun tiba. Fahri mengajak Dara ke sebuah kafe yang sedang hits di kota Bandung. Lilin-lilin indah menghiasi sekeliling mereka berdua. Di tempat romantis itu Fahri menyatakan cintanya pada Dara. Lalu dengan senang hati Dara pun menerima cinta Fahri karena memang Dara telah mencintai Fahri sejak mereka pertama kali bertemu. Ketulusan Fahri membuat Dara jatuh cinta pada pandangan pertama. Di tempat berbeda, Fauzan mencari-cari keberadaan Lisa hingga ia menanyakannya pada Brian. "Lo lihat Lisa nggak? Udah lama gue nggak lihat dia," tanya Fauzan. "Dia pulang kampung." "Kenapa?" "Sebenarnya gue nggak sengaja ngelakuin suatu hal ke Lisa sampai dia hamil," ucap Brian masih dengan wajah santai tanpa rasa bersalah. "Brengsek," ucap Fauzan lalu melayangkan bogem mentah pada Brian. "Tapi semua ini bukan murni kesalahan gua, karena awalnya Lisa yang mengatur strategi untuk menjebak Dara. Namun malah kami yang terjebak dalam jebakan yang kami buat, hingga kami melakukan perbuatan itu dalam keadaan mabuk." "Terus sekarang lo diem aja saat tahu kalau Lisa hamil dan pulang kampung?" Fauzan tampak kesal, sepertinya ia berniat kembali melayangkan kepalan tangannya kepada Brian. "Gue juga nyesel, dan awalnya gue mau bertanggung jawab, tapi bokap nyokap bersikeras melarang gue buat nikahin Lisa. Malahan mereka ngajak gue tinggal di Amerika," ucap Brian. "Sialan." Saat itu Fauzan tidak sanggup lagi menahan dirinya. Walaupun Brian berusaha melawan, namun ia tidak bisa mencegah Fauzan yang saat itu tengah emosi. Tiba-tiba, satpam rumah itu menghentikan Fauzan lalu menyuruhnya pergi dengan kasar. Setelah itu dia langsung meluncur ke kampung halaman tempat tinggal Lisa. Di perjalanan, ia tidak bisa berhenti memikirkan nasib malang yang menimpa wanita yang sangat ia puja itu. Walau sebenarnya ia sempat kecewa saat mendengar cerita Brian bahwa Lisa sempat berniat jahat pada Dara. Namun perasaan cintanya pada Lisa lebih besar dari rasa kecewanya. Beberapa jam kemudian Fauzan telah sampai di Gapura kecamatan menuju kampung halaman Lisa. Sebelum sampai ke kampung itu, ia terlebih dahulu melewati komplek perumahan kosong tempat Dara dan neneknya dulu tinggal. Komplek perumahan yang oleh warga sekitar disebut kampung mati. Fauzan mengamati sekeliling komplek perumahan itu. Ia mengingat kembali beberapa kejadian konyol saat berada beberapa bulan yang lalu bersama teman-temannya. "Gua nggak boleh takut karena di sini nggak ada kuntilanak. Dan ternyata kunti yang bikin gue sampai terkencing di celana adalah Dara yang cantik jelita," ucapnya sambil menerawang ke sekitar perumahan kosong yang keadaannya tidak banyak berubah dari terakhir kali saat ia melewati tempat itu. Tiba-tiba matanya terkejut saat melihat sosok wanita yang sedang duduk di ayunan di bawah rindangnya sebuah pohon besar. "Kunti bukan ya?" Gak mungkin Kunti," sautnya lagi sambil berjalan mendekati wanita itu. Fauzan menatap sosok wanita itu. Dari pakaian yang dikenakannya, Fauzan merasa begitu tidak asing hingga membuatnya memberanikan diri untuk lebih dekat dengan sosok wanita itu. "Lisa?" ucap Fauzan seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Fauzan benar-benar tidak menyangka kalau sosok wanita dengan rambut acak-acakan dan keadaan yang memprihatinkan itu adalah wanita yang dulu sangat ia puja. Wanita itu pun menoleh ke arah Fauzan. Tiba-tiba dia tertawa sambil mengacak-ngacak rambutnya saat melihat Fauzan. "Kamu Neng Lisa kan, bukan hantu?" tanya Fauzan sambil terus memperhatikan penampilan wanita itu yang berbeda 180 derajat dengan saat pertama kali mereka bertemu.
Lalu tiba-tiba wanita itu menundukkan kepalanya lalu menangis meraung-raung. Beberapa waktu kemudian datang Pak Joni dan istrinya dengan membawa rantang makanan. Fauzan, Ucap Pak Joni saat melihat keberadaan Fauzan bersama Lisa. Pak Joni? Ucap Fauzan dengan ekspresi wajah terkejut saat melihat kedatangan Pak Joni bersama istrinya. Jadi benar, dia Lisa? Pak Joni dan istrinya mengangguk. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Tanya Fauzan sambil menatap Lisa dengan perasaan iba. Seketika itu ibunya Lisa menangis meraung-raung sambil memeluk Lisa. Lisa hamil oleh Brian, tapi dia dan keluarganya tidak mau tanggung jawab. Ucap Pak Joni dengan mata yang berkaca-kaca. Sebenarnya saya baru mengetahuinya tadi pagi, tapi saya tidak menyangka kalau Lisa bisa sampai seperti ini. Saya sangat prihatin saat mengetahui semua ini, tapi mengapa Lisa tinggal di sini? Warga kampung terus mencibir kehamilan Lisa hingga ia kabur ke sini dan akhirnya keguguran. Setelah itu jiwanya jadi terganggu dan tidak mau pulang. Ucap Pak Joni dengan raut wajah pilu. Jadi sekarang Lisa tinggal di sini sendirian? Iya, tapi kami sering bolak-balik ke sini buat ngantar makanan dan nemenin dia. Kami juga sering bujuk dia supaya pulang, tapi dia nggak mau. Lisa, kamu mau nggak menikah denganku? Tanya Fauzan. Kamu jangan bercanda, nak. Di saat keadaan Lisa seperti ini, apa kamu masih mau menikahinya? Saya serius, Pak. Saya tulus mencintai Lisa. Tapi orang tuamu pasti tidak akan setuju kamu menikahi Lisa, apalagi dengan kondisinya yang sekarang. Ucap Pak Joni sambil tertunduk lesu. Istri Pak Joni tampak terharu dengan ucapan Fauzan, namun ia tidak mau berharap banyak karena ia menyadari kondisi Lisa yang mungkin tidak bisa diterima oleh keluarga Fauzan. Saya yatim piatu, sudah lama saya hidup sendiri. Bahkan selama ini saya kerja paruh waktu untuk biaya kuliah. Ucap Fauzan. Jujur saja, Bapak sangat terharu sekaligus kagum dengan kegigihan juga ketulusanmu, sahut Pak Joni. Sejak awal, saya sudah jatuh cinta pada Lisa. Saya juga janji akan menerima Lisa apa adanya. Lisa pun menangis haru mendengar kata-kata Fauzan. Kita pulang ya, bujuk Fauzan. Lisa pun mengangguk. Beberapa waktu kemudian keadaan Lisa berangsur pulih berkat ketulusan Fauzan yang memberinya semangat dan selalu mendukungnya. Akhirnya ia bisa kembali hidup normal dan bisa melupakan nasib tragis yang menimpanya berkat ketulusan Fauzan. Hari itu di bawah rindangnya sebuah pohon yang terletak di depan rumah Lisa, Fauzan menyanyikan sebuah lagu untuk Lisa dengan diiringi petikan gitar yang sangat merdu. Fauzan menatap wajah Lisa yang cantik, lalu mulai memetik gitarnya. Suara nyanyian Fauzan terdengar merdu karena berasal dari relung hatinya yang paling dalam. Lisa yang sejak tadi memandangi Fauzan menyanyikan untuknya, tidak kuasa menahan butiran bening yang terus berjatuhan dari matanya. Kenapa nangis, sayang? Tanya Fauzan lembut. Lisa benar-benar terkesan dengan ketulusan AA, ucap Lisa sambil mengusap air matanya. Fauzan hanya tersenyum sambil memandangi wajah cantik gadis pujaannya itu. Karena sejak awal perasaannya tidak pernah berubah. Fauzan adalah sosok lelaki yang baik dan tulus. Walaupun terkadang sifatnya konyol, namun jika ia sudah jatuh cinta pada seorang wanita, maka ia akan memperjuangkan dan menerima bagaimanapun keadaan wanita itu. Setiap seminggu sekali Fauzan datang mengunjungi Lisa. Ia juga berjanji akan menikahi Lisa setelah lulus kuliah. Kabar gembira juga datang dari Dara dan Fahri. Saat itu mereka telah bertunangan dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tua Fahri. Fahri pun berencana akan menikahi Dara setelah lulus kuliah. Lisa, Fauzan, Fahri dan Dara akhirnya menemukan cinta sejati yang tulus mencintai apa adanya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan berita di televisi tentang sebuah kecelakaan pesawat. Betapa terkejutnya mereka saat melihat nama salah satu korban kecelakaan yang ternyata adalah Brian dan juga kedua orang tuanya. Beberapa waktu kemudian tim SAR menemukan jasad yang diduga Brian dan kedua orang tuanya yang telah hancur di sebuah hutan. Tidak jauh dari jasad-jasad itu mereka menemukan kartu identitas milik Brian dan kedua orang tuanya. Kabar itu membuat Fahri, Niko, dan Fauzan terpukul karena walau bagaimanapun Brian telah lama bersahabat dengan mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.
Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.